Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Manggarai 09, Bapak Purwanto SPD, yang saya hormati Bapak Kamal selaku Koordinator TU SDN Manggarai 09, atau Bapak Ibu Guru yang mungkin di kesempatan hari ini hadir, Bapak Ibu para orang tua murid, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa mohon maaf Pak, ke mute kayaknya Pak. Pak Parsono di mute itu. Ya. Ya, saya lanjutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu para orang tua murid khususnya serta anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam yang indah buat kita karena ini awal pertama kali kita berjumpa dalam rangka sosialisasi dalam masa lingkungan pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya ini diperlukan persiapan bagi para orang tua murid yang sudah mempercayakan anak-anaknya masuk ke sekolah SDN Manggarai 09. Tentunya ini kami menyambut dengan baik. Dan mudah-mudahan nantinya anak-anak yang akan belajar di sekolah kita menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang maju dalam ilmu pengetahuan, tampilan, teknologi, dan sebagainya. Dan terutama berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik. Amin. Hadirin sekalian, para orang tua murid SDN Manggarai 09, tentunya malam hari ini pertemuan kita mudah-mudahan tidak begitu lama ya, singkat padat, namun para orang tua akan mendapatkan informasi-informasi atau persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari nantinya di sekolah dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Maka acara pada kesempatan malam hari ini yaitu sosialisasi MPLS, yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan doa, yang ketiga sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Manggarai 09, dan nanti dibuka tanya jawab. Untuk itu, mari kita awali pertemuan kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita diberikan pemahaman dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita yang esok hari sudah mulai masuk sekolah. Ala hadhihi niyyah wa ala bunyatil shalihah turatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا نعمه ويكاد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para orang tua murid SDN Manggarai 9, yaitu para orang tua murid kelas 1, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Manggarai 09. Kepada Bapak Purwanto SPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Parsono yang sudah membawakan acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Parsono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDN Manggarai 09. Yang saya hormati Mas Kamal selaku Koordinator Operator Sekolah Manggarai 09. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang pada malam hari ini berkesempatan hadir pada pertemuan Zoom kali ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 1 SDN Manggarai 09 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada malam hari ini kita masih bisa dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mohon minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian, karena undangan pada malam hari ini sangat mendadak sehingga dilaksanakan pada malam hari, dan juga karena memang besok pagi hari Senin tanggal 11 Juli 2022 harus segera dilaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa-siswi kelas 1 SDN Manggarai 09. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, saya mohon perkenalkan diri saya sebelumnya. Saya Purwanto, pimpinan atau Kepala Sekolah SDN Manggarai 09 yang tadinya sebelum saya itu Pak Yos Nur Setia. Nah, kemudian karena beliau dimutasi ke SDN Tebet Barat 8, kemudian penggantinya saya mulai dari tahun ajaran baru 2022-2023. Salam kenal Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan pada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang pada malam hari ini berkesempatan hadir, karena memang hal ini saya bahwa besok pagi dilaksanakan dengan bahwa info yang seharusnya diberikan kepada siswa-siswi kelas 1, terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sangat berbahagia pada tahun pelajaran 2022-2023 ini kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung atau secara tatap muka langsung kepada anak didik. Berbeda dengan dari 2,5 tahun yang lalu bahwa kita hanya pembelajaran dilaksanakan secara tatap maya. Namun tahun pelajaran ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru bisa dicermati, bisa disimak dengan baik oleh anak didik kita. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik, untuk dibimbing, diarahkan di SDN Manggarai 09. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu, informasi-informasi apa yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, mari kita simak berikut. Mas Kamal. Ya, baik Pak. Ya. Saya screen ya Pak ya? Ya.
Baik. Bisa dibaca Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa terbaca. Ya, baik. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Iya. Bisa. Bisa, Pak. Bapak dan Ibu, sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2022 ini semua diselenggarakan baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, dan SLB. Ini semua dilaksanakan secara serentak mulai Senin besok pagi. Lanjut, Mas. Kemudian pelaksanaan MPLS ini, dan dasar hukumnya adalah aturan pendidikan dan pendidikan pada nomor 26 tahun 2015, keputusan Gubernur nomor 5 tahun 2020 tentang coronavirus DCSI tahun 2019, kemudian surat edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor E0025 tahun 2022 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Bagi Bapak dan Ibu atau orang tua murid yang kurang paham atau kurang jelas, bisa menghubungi pada layanan center untuk SD di bidang PKLK, itu nomor call centernya 0812 80 555 612. Itu petugas yang akan melayani adalah Mbak Citra Kartini dan sebagainya. Itu dari Jakarta Selatan 2 itu bidang itu nanti di Mbak Nurul 0838 380 89809. Baik, lanjut. Next, Mas. Didasarkan dengan semangat MPLS tahun 2022 dengan tujuan mengenali potensi diri peserta didik baru. Kemudian membantu peserta didik baru mengenal, beradaptasi, dan menyatu dengan warga lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu tentunya paham betul bahwa anak-anak kelas 1 ini begitu mendaftar ke sekolah dasar tentunya dia akan bertemu dengan teman-teman yang memang dengan berlatar dengan lingkungan yang berbeda. Nah, di sini nanti peserta didik baru akan mengenal beradaptasi dengan warga satuan pendidikan khususnya di SDN Manggarai 09. Kemudian diharapkan dengan MPLS ini nanti siswa akan memahami tata tertib di sekolah Manggarai 09. Nah, tentunya tata tertib apa saja yang perlu nanti dipahami oleh anak-anak didik itu nanti akan dijelaskan pada saat pelaksanaan MPLS besok pagi di sekolah. Kemudian juga dengan tujuan mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga satuan pendidikan dan warga DKI Jakarta. Ini maksudnya, jadi mengetahui haknya sebagai peserta didik dan juga kewajibannya apa saja yang dijadikan kewajiban siswa di Manggarai 09, dan juga mengetahui pada secara umum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta didik warga DKI Jakarta. Kemudian menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan MPLS itu nanti kami arahkan untuk mengarahkan berperilaku secara positif yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, serta menumbuhkan perilaku hidup bersih sehat dan karakter baik melalui nilai-nilai pendidikan karakter. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan MPLS yang akan dilaksanakan besok itu juga akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru di kelasnya untuk bagaimana cara berperilaku hidup bersih, sehat, serta mengembangkan karakter melalui nilai-nilai pendidikan karakter. Next.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jadwal dan teknis masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu jadwal MPLS SD, SMP, SMA, SMK ya. Untuk SD itu tanggal 11 Juli, Pak. Sehingga mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Mulai pukul 7 sampai dengan jam 11.30. Namun karena SD ini mungkin nanti hanya sampai sekitar jam 10, nggak sampai jam 11.30. Kalau untuk yang 11.30 itu nanti untuk yang SMP dan SMA. Bapak dan Ibu. Nah, selama mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah itu, Bapak Ibu, dilarang menggunakan atribut atau aksesoris dan perlengkapan di luar atribut, aksesoris sekolah, dan tugas-tugas yang memberatkan pendidik. Mungkin Bapak, pada saat pelaksanaan MPLS besok pagi, putra-putrinya cukup gunakan seragam TK atau seragam PAUD-nya pada saat sekolah sebelumnya, boleh diperbolehkan. Ataupun kalau misalkan tidak punya seragam PAUD, seragam TK nggak punya, boleh menggunakan pakaian batik. Nah, boleh menggunakan pakaian batik. Yang penting rapi. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang penting rapi. Dan next, dalam MPLS besok, Bapak dan Ibu, akan diperdengarkan lagu-lagu nasional, juga lagu-lagu perjuangan, dan juga lagu daerah pada peserta didik baru. Nah, kemudian besok pagi antara dengan menyanyikan lagu pertama masuk sekolah. Nah, mungkin Bapak yang mungkin paling bisa mengikuti, bisa mendownload melalui YouTube juga boleh, itu lagu pertama, hari pertama masuk sekolah. Ya, nanti bisa didengar. Bagaimana nak? Lagunya bagaimana? Cara nyanyinya bagaimana? Mudah-mudahan besok pagi akan bersama. Next. Kemudian di sekolah itu nanti akan disiapkan paparan dari profil prestasi satuan pendidikan. Jadi sekolah itu kan kita punya beberapa prestasi Bapak Ibu yang sudah pernah kita raih selama ini. Kemungkinan kalaupun misalkan tidak bisa di-share secara langsung atau di dalam bentuk video dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melihat piala-piala yang terpampang di lemari-lemari kaca yang berada di selasar-selasar. Itu ada berbagai macam piala, ada juga dari berbagai macam kejuaraan, termasuk juga kejuaraan-kejuaraan juara berapa, tingkat apa, ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kota, bahkan ada juga tingkat provinsi. Nah, disitulah itu hasil dari prestasi dari sekolah yang pernah diraih selama ini. Kemudian juga nanti di dalam MPLS nanti kan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah itu nanti akan dibacakan kepada siswa-siswi. Nanti masuk sekolah dan sebagainya. Kemudian lingkungan dan fasilitas sarana prasarana di sekolah. Nah, lingkungan sekolah nanti putra-putrinya akan diajak keliling oleh Bapak dan Ibu gurunya, kelas 1 ya, akan diperkenalkan itu nanti dari mulai halaman depan sampai dengan halaman belakang, kemudian fasilitas apa yang ada, mungkin seperti misalkan fasilitas perpustakaan, sarana untuk membaca buku, kemudian fasilitas kantin, apabila nanti mungkin barangkali ingin karena nggak dibawakan bekal dari rumah, nah di kantin itu nanti ada. Namun begini Bapak dan Ibu, saya sarankan bahwa memang selama ini walaupun misalkan kita sudah bertatap muka langsung, namun kantin belum buka 100%. Mengingat bahwa sekarang ini masih masa pandemi. Itu masih level sekarang. Sehingga kantin juga belum bisa buka 100%. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu, supaya putra-putrinya dari rumah dibawakan bekal supaya nanti kalau misalnya mungkin haus atau mungkin lapar, nah bisa
akan apa yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga aktivitas kegiatan sekolah, ya, kegiatan akademik dan non akademik. Kemudian kalau kegiatan akademik itu misalkan pembelajaran di kelas, nah kemudian kalau non akademik itu biasanya olahraga di lapangan dan sebagainya, serta ekstrakurikuler seperti misalkan kegiatan pramuka, itu nanti juga akan disampaikan atau diberikan kepada peserta didik mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kemudian nanti sekolah juga akan menyiapkan lagu-lagu perjuangan atau peta atau juga dengan globe. Nah, di sekolah itu ada sarananya, prasarannya seperti atlas. Nah, kemudian juga jadi nanti putra-putrinya akan diperkenalkan melalui memperkenalkan dunia melalui atlas. Next. Nah, kemudian untuk urian kegiatan Bapak dan Ibu ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kemudian untuk kita, ya, untuk kita itu dari SD itu yang pertama adalah itu mendengarkan lagu-lagu nasional, perjuangan ataupun lagu-lagu daerah. Kemudian pembukaan tahun pelajaran baru itu mulai dari arahan dan pembukaan. Arahan dan pembukaan itu nanti kan begitu siswa datang, itu nanti kan akan diarahkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, serta kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa bisa membimbing putra-putri di rumah, seperti tadi saya katakan bahwa supaya bisa besok mengikuti menyanyi lagu-lagu seperti hari pertama masuk sekolah, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Kemudian juga lagu-lagu Indonesia Raya, nah itu juga bisa. Nah, pada saat menekan arahan dan pembukaan itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Nah, kemudian juga menyanyikan Indonesia Raya itu nanti akan disampaikan oleh guru di sekolah, serta baca doa. Kemudian lagu hari pertama sekolah, nah seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu bisa membimbing putrinya atau memberikan latihan melalui mendownload lagu. Kemudian pelaksanaan MPLS-nya itu pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian memberikan gambaran profil sekolah. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian visi misi kultur, hak dan kewajiban peserta didik itu nanti oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Itu bagi kesiswaan. Nah, kemudian foto, video tentang kondisi sekolah, fasilitas dan sarpas itu nanti oleh bagian sarpas di sekolah. Kemudian memperkenalkan lingkungan dan warga sekolah, diperkenalkan dengan guru, dengan tenaga pendidik, dengan penjaga sekolah dan sebagainya. Itu nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru kelas 1-nya. Kemudian memberikan pemahaman tentang pola belajar. Begini Bapak dan Ibu, perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran secara normal, artinya tidak ada pandemi, itu berbeda dengan belajar di era pandemi. Tentu sudah pasti berbeda. Karena begini Bapak Ibu, pada saat kita belajar normal, ya artinya normal itu tidak ada pandemi, anak kan biasa begitu datang langsung masuk ke kelas masing-masing. Tapi di dalam era pandemi ini kan harus ada yang namanya normal, pembiasaan seperti begitu datang harus cuci tangan menggunakan sabun, yang mengalir, anak menggunakan masker. Nah, normal masker, era masker. Kemudian pada saat nanti akan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi itu nanti kemudian di hari kayaknya
dan peserta didik di kelas tersebut. Bapak dan Ibu, jadi mengenalkan guru kelas dan peserta didik di kelas tersebut. Apa Bapak Ibu ya kegiatan ini kita lakukan? Kita ingin mengetahui. Jadi anak-anak mana yang kiranya bisa mempunyai sudah memiliki jiwa yang percaya diri. Kan ada anak-anak yang kadang-kadang masih takut-takut atau mungkin malu-malu dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa harus pede, percaya diri, nggak usah takut, kamu mau pintarkan itu. Nah, Ibu bisa mengarahkan seperti itu dan sebagainya. Kemudian menjelaskan gambaran pembelajaran secara umum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Guru. Kemudian materi-materi MPLS itu nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah. Dari kedua Bapak Ibu ya, mengembangkan karakter juga oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kemudian permainan dan kuis nanti yang akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Kalau di dalam jadwal itu tertera jadwalnya jam 7 sampai jam 11.30. Nah, Bapak dan Ibu, mengingat bahwa anak SD itu tidak seperti anak SMP, SMA, SMK. Tentunya mempunyai waktu yang berbeda dengan kakak kelasnya, atau artinya kakak sekolahnya. Seperti SMP kan anaknya sudah besar, SMA sudah besar, tentunya sampai jam 11:30 mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau anak kita, anak sekolah dasar, paling nanti sampai jam 10. Mudah-mudahan sudah selesai jam 10. Nah, kemudian di hari ketiga Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari yang ketiga itu yang pertama adalah menjelaskan gambaran pembelajaran di semester 1. Semester 1 itu nanti dimulai dari bulan Juli dan diakhiri di bulan Desember. Nah, nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah. Kemudian mengenalkan budaya atau pembiasaan yang ada di sekolah yang nanti disampaikan oleh guru kelas. Nah, seperti tadi saya sampaikan di muka bahwa pembelajaran di new normal atau di masa pandemi ini berbeda Bapak Ibu dengan kondisi yang normal biasa. Kenapa ini? Jadi nanti di sini ada yang namanya pengenalan budaya pembiasaan yang ada di sekolah. Seperti misalkan setiap harus hadir, siswa yang hadir itu kan selalu dicek suhu tubuh dulu. Setelah itu nanti suruh cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kemudian dikontrol maskernya pada dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu budaya yang baru di sekolah itu. Di sini semua dilakukan untuk menghindari Bapak dan Ibu, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan karena di saat ini masih di era pandemi. Kemudian wisata budaya Betawi secara sentral melalui live streaming YouTube Jakdisdik. Nah, itu jam 8.30 sampai jam 10 setiap sekolah wajib mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga nanti akan diputarkan video yang isinya merupakan wisata budaya Betawi. Kemudian mengenalkan program-program dan mengampu ekskul, profil dan demo intrakurikuler kegiatan yang pernah dilakukan. Kemudian selanjutnya menyiapkan tampilan foto dan video yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kelas dan juga guru kelas masing-masing. Nah, di sini Bapak dan Ibu, anak-anak besok tinggal mengikuti. Next. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian sosialisasi ini, ya, sosialisasi ini dilaksanakan. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar, putra-putrinya bisa mengikuti dengan baik. Namun harapan saya Bapak dan Ibu bahwa di hari pertama itu, Bapak dan Ibu boleh mendampingi putra-putrinya. Ya, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa di hari pertama Bapak Ibu boleh mendampingi putra-putrinya. Namun di hari kedua dan hari ketiga saya harapkan putra-putrinya sudah memiliki percaya diri, kemudian juga bisa dilepas, walaupun mungkin Bapak Ibu nanti masih menunggu tapi sudah terpisah dari putra-putrinya.
sehingga nanti akan disediakan ruangan khusus untuk menunggu putra-putrinya selama mengikuti MPLS. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Bapak Purwanto SPD telah sampaikan dan berkaitan dengan MPLS di sekolah kita selama 3 hari, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian ini tambahan saja yang mungkin takut nanti terlupakan, berkaitan dengan kedatangan siswa peserta didik kelas 1. Ini kan kita punya 2 pintu ya, Ibu-ibu sekalian. Ada pintu depan dan pintu belakang. Nah, untuk kedatangan para siswa baru, yaitu khususnya kelas 1, untuk kelas 1, 2, dan 3, itu masuknya melalui pintu depan. Sedangkan yang kelas 4, 5, dan 6, itu melalui pintu belakang. Sedangkan untuk kepulangannya nanti semua peserta didik, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu melalui pintu depan. Ini sekedar informasi supaya diketahui para orang tua murid. Jadi masuknya melalui pintu depan untuk kelas 1, 2, dan 3. Nah, ini juga tetap untuk menjalankan prokes yang masih mudah-mudahan benar-benar normal, yang nantinya pandemi benar-benar sudah bebas dari negara kita, Republik Indonesia, khususnya di itu tambahan informasi. Baik, selanjutnya mungkin ada informasi yang dapat disampaikan dari Bapak Kamal sebelum kita buka tanya jawab. Silakan kepada Bapak Kamal. Lanjut saja Pak ke tanya jawab Pak. Baik, para orang tua tentunya sudah nggak tahan untuk bertanya nih ya, mungkin ya setelah tadi dari sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan kami buka dulu 3 pertanyaan yang mungkin ditanyakan. Silakan para orang tua murid yang ingin. Ada yang ditanyakan? Iya Pak, mau nanya, anak saya kan nggak di TK ya Pak, jadi nggak ada seragam TK-nya. Itu pakainya baju bebas atau gimana ya Pak? Ya, terima kasih. 1 lagi, 2 lagi boleh? Kita 3 dulu. 1 pertanyaan tentang seragam. Apa boleh? Silakan pertanyaan kedua. Ini Pak. Iya, soal seragam juga Pak. Ini kan nggak TK, nggak PAUD. Apa boleh pakai baju seragam putih merah? Ya. Ya, itu saja. Iya, itu saja Pak. Ya, baik. 1 lagi silakan. Iya Pak, kalau saya mau nanya, kalau misalkan sekolahnya di Bimba, kan hanya pakai kaos saja. Apa bawahannya boleh pakai celana levis atau gimana Pak? Masalah seragam Pak sama. Iya, baik. Intinya dari 3 pertanyaan seragam ya. Seragam. Bapak dan Ibu, langsung saya jawab. Seragam ini kita sudah sepakat kemarin rapat sekolah bahwa di masa MPLS ini para peserta didik yang baru diberikan berpakaian dari sekolah asal masing-masing ya. Kalau misalnya dari PAUD ada, silakan. Kemudian atau yang dari TK. Nah, jika yang tidak dari PAUD dan TK, ini agar menyesuaikan diri saja, artinya boleh berpakaian bebas, tapi rapi, sopan ya, rapi, sopan dan santun tentunya. Misalnya tadi juga sempat disampaikan ya, boleh berpakaian batik misalnya gitu kan. Nah, memang kita tidak menganjurkan dulu kalau berpakaian seragam putih merah.
Ya, artinya ini karena masih masa orientasi ya, selama 3 hari, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi diberikan kebebasan kepada para peserta didik. Saran dari saya sih, jangan menggunakan kaos ya. Iya, Gitu Pak. ya. Sedikit Pak. Maaf Pak, Gimana ya, Pak? Sedikit, Pak. kalau misalnya pakai baju batik, bawahannya apa ya Pak? Ya, artinya disesuaikan saja gitu ya. Yang Oh, penting gitu. rapi dan sopan. Oh Baik. gitu. Kalau misalnya Sedikit pakai tambahkan, levis, Pak Marsono. iya Pak, silakan Pak. Ya, begini Bapak dan Ibu, untuk masalah pakaian ini nanti, tadi sudah dijelaskan bahwa boleh menggunakan pakaian sekolah sebelumnya. Yang PAUD boleh dipakai, yang dari TK boleh dipakai, yang misalkan Pak saya nggak punya Pak, boleh menggunakan mungkin bawa celana putih, di atasnya batik boleh. Tapi jangan menggunakan celana jeans, jangan. Ya, celana pendek putih boleh atau merah boleh. Atau mungkin yang mungkin barangkali sudah Bapak Ibunya sudah saking semangatnya putra-putrinya sudah disiapkan dengan merah putihnya. Iya. Punya PAUD-nya, nggak punya TK-nya, boleh dipakai monggo. Oh, boleh ya, Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Putih boleh, putih merah juga boleh. Jadi, sepanjang tidak memaksakan ya Bu ya. Yang penting jangan pakai kaos, jangan pakai celana jeans, jangan. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada Jelas, pertanyaan Pak. lagi? Monggo Bapak Ibu yang bertanya lagi, monggo. Bapak Ibu, monggo bagi yang belum paham, belum jelas, mau mengadakan pertanyaan atau bertanya supaya besok tidak gagal paham atau besok supaya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang bertanya lagi. Kalau misalkan anak saya nggak punya baju olahraga, apa boleh pakai baju bebas, Pak? Kan selama LPLSN kan nggak ada baju olahraga Ibu. Nanti baju olahraga itu dipakai pada saat misalkan ada sudah sekolah seperti biasa. Oh, Sudah berjalan. Nanti misalkan sudah sekolah biasa, Pak saya nggak punya seragamnya, mau nggak mesti harus menggunakan kaos olahraga. Nah, tapi yang penting kaos atau bisa buat olahraga. Untuk sementara tidak usah dipikirkan masalah kaos olahraga. Jadi masa yang perlu kita fokus pada kegiatan MPLS selama 3 hari saja dulu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Untuk besok Pak bisa menemani anak-anak di dalam kelas atau gimana Pak? Apa nunggu di luar saja? Untuk 3 hari ini maksudnya. Jadi ngulang-ngulang lagi. Harus Ada lagi? ya. Hari kedua, hari pertama masih boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan, masih ada waktu. Sekolah seragam apa aja yang dipakai? Apa? Bagaimana Ibu? kalau masalah baju pramuka gimana tuh, Pak? Ada perubahan nggak, Pak? Begini Bu, masalah baju pramuka itu nanti kita bahas setelah MPLS selesai. Namun perlu buat gambaran saja. Kalau baju pramuka itu dari tahun ke tahun tidak ada yang pernah berubah bersama Mas Sisa. Ada lagi? Lagi meeting. Yang nemplek itu udah dari sekolah kan, kita tinggal nanti anaknya dikasih
Ini Pak mau nanya, kegiatan sekolah udah dilaksanakan, seragam apa aja yang dipakai untuk hari Senin sampai hari Jumat? Terima kasih. Ya, kalau monggo di Pak Parsono. Iya. Monggo di ini Pak. Pertanyaan tadi. Bapak Ibu, para orang tua murid, ini sekitar pakaian seragam ya. Sebenarnya tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dalam 3 hari ini fokus dulu lah untuk MPLS. Nanti setelah MPLS selama 3 hari pasti dari guru kelasnya masing-masing memberitahu. Jadi biar saya jawab seperti itu karena biar fokus dulu yang 3 hari ini. Iya, mau nanya ini yang kita diberitahu oleh guru kelasnya. Atau sekarang boleh saya beritahu untuk pakaiannya itu Senin, Selasa itu putih merah, kemudian Rabu pramuka, Kamis itu batik, dan hari Jumat busana muslim. Nanti kalau sudah selesai MPLS ya, orang tua itu untuk pakaian seragam selama pembelajaran di sekolah ya, dalam seminggu itu seperti itu pakaiannya. Jelas ya Bu? Jelas Pak. Pak, saya mau tanya soal buku Pak. Ya. Soal buku bagaimana Pak? Ya. Itu nanti diinformasikan selanjutnya ya, masih di sekolah untuk yang ada di sekolah disiapkan untuk sementara dari kelas untuk 3 hari ke depan ya, untuk data yang ada. Oke, berarti buku nanti akan diinformasikan lagi lebih lanjut ya Pak ya. Kalau yang 3 hari ke depan kembali. itu Mohon tadi udah habis tadi. Anak-anak bawa apa 3 hari Pak? Halo? Selama 3 hari MPLS, anak-anak perlu bawa buku atau apa gitu Pak? Selain bekal makanan atau untuk 3 hari kan sudah disampaikan bahwa kegiatan itu adalah mengenal lingkungan ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi selama 3 hari memang tidak dibebankan kepada anak untuk membawa alat-alat tulis ya, nanti kecuali di hari Kamis. Nah, nanti situ sudah dimulai proses pembelajarannya sendiri. Itu ya. Baik, untuk Pak, terima kasih informasinya sudah cukup. Ya, sudah lengkap Pak. Kasih. No. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan berikutnya? Sudah Apa Pak. sudah jelas semua? Halo. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya mau tanya, untuk penyerahan berkasnya bisa kapan ya Pak? Untuk penyerahan berkas, Pak Kamal untuk menjawab untuk hal ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menjawab ya terkait penyerahan berkas itu nanti kita akan informasikan setelah MPLS. Nah, nanti kita itu akan memberikan formulir. Di formulir itu sudah berisi biodata dasar hasil dari PPDB kemarin. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi terutama akte sama kakak, itu yang paling wajib ya untuk dilengkapi. Nanti minggu depannya dikembalikan. Kita kasih waktu 1 minggu untuk pengisian formulir. Dan nanti ada juga pengisian selain yang manual gitu, akan ada pengisian di Google Form juga gitu ya. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Udah jelas Pak. Ya. Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Bapak Guru, kita cukupkan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, berarti sosialisasi malam hari ini bisa dipahami oleh para orang tua didik kelas 1 ini.
Mohon izin Pak Par. Ya silakan. Ini untuk dokumentasi kita mau ngambil foto ya semua halaman ini. Jadi Bapak Mohon Ibu dibuka, mohon kameranya ini, Mas. dibuka. Kameranya dibuka, Mas. Ya, mohon Bapak Ibu yang pakai HP yang ada kameranya mohon dibuka untuk dokumentasi ya. Baik, ini di halaman 1 masih banyak yang belum dibuka. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa. Udah seharian lebaran gitu ya, habis motong kambing, enggak apa-apa. Oke, halaman 1. Bapak Ibu mohon dibuka. Ya semua. Kameranya Bapak Ibu. Ya semua ya. Oh, semua. Oke. Baik. Ini halaman 1 juga belum apa ya. Kita teks dulu halaman 1. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mama halaman 3. Halaman 2. Oke, halaman 3. Oke, halaman terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Silakan Pak Par, lanjut. Baik, para peserta sosialisasi MPLS pada malam hari ini, pertemuan kita sudah pada penghujung. Setelah pemotretan tadi sebagai dokumentasi buat kita dan ini juga menjadikan laporan. Untuk itu kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini semuanya bisa dipahami dan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang bangun ketelatan, tidak ada yang rewel. Siap untuk datang ke sekolah dan para orang tua juga benar-benar menyiapkan anak-anaknya terutama selama kegiatan MPLS selama 3 hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi. Demikian acara. Mohon maaf bila dalam acara ini ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum.